Wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya Babang Pintar di pembelajaran informatika materi ke-3. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar tentang mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer. Nah, maksudnya apa sih perangkat lunak itu? Kita bisa lihat. Perangkat lunak itu bisa disebut juga dengan software atau suatu kumpulan beberapa perintah. Adalah biasanya dikenal dengan aplikasi. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman. Nah, perangkat lunak itu biasanya disimpan di C. Nah, kalau kalian beli komputer, ingat kenapa ada C, ada D, ada E, dan lainnya. C itu sebenarnya hanya sistem aja, mesin. Jadi kalau bisa aplikasi C jangan diisi yang lain, kalian pindahin ke aplikasi yang sistem D. Nah, selanjutnya ada jenis dan fungsi perangkat lunak. Di sini bisa kalian baca ya. Sistem operasinya ada Windows yang kita paling kenal, Unix, Linux, VMS itu biasanya jarang. Nah, ada namanya aplikasinya, lunak paket, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kalau Windows itu biasanya bawaan komputer. Nah, biasanya juga ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Masing-masing aplikasi itu mempunyai sistemnya sendiri untuk membaca. Komputer itu bisa membaca aplikasi tersebut. Nah, lanjut, ada namanya fungsi perangkat lunak. Fungsi software itu adalah fungsi yang menjalankan khusus si komputer itu sendiri. Komputer kalau nggak ada softwarenya nggak bisa bergerak dia, nggak bisa dijalankan. Sehingga software itu sangat dibutuhkan oleh hardware namanya komputer. Ya contohnya komputer kalau nggak ada Windowsnya nggak bisa bekerja. Karena dari Windows itu bisa support ada Microsoft, ada Paint, ada Photoshop, ada game misalnya, dan lainnya. Masing-masing tentunya mempunyai aplikasi keunggulan masing-masing. Lanjut, fungsi software itu sendiri menyediakan fungsi dasarnya sebagai penghubung, sebagai pengatur, sebagai penerjemah, dan mengidentifikasi program. Software itu tak lepas dari satu kesatuan kerjasama. Windows sendiri dia menciptakan software-nya sendiri untuk kita kerja. Nah, sehingga perangkat lunak tersebut berdasarkan sumbernya ada closed source, artinya software yang bisa menggunakan kode. Biasanya itu kayak virus, antivirus, Kaspersky, Microsoft Word, yang dimana kita harus bisa ngaktifin dengan membeli lisensinya. Dalam hal ini Linux. Linux dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita juga jarang sih makainya, kita seringannya Windows. Cuman sekedar kalian mengetahuinya, Linux itu biasa digunakan di dalam pemrograman. Kalau aplikasi kerja biasanya bukan Linux, Windows. Nah, perangkat lunak di mana kalau open source beda sama closed. Kalau open source dia bisa dikembangkan dan dikembangkan lagi. Tidak perlu berbayar. Kelebihannya banyak yang bisa dikerjakan. Errornya lebih cepat ditemukan. Kualitas hasil lebih terjamin, lebih aman, hemat biaya. Tapi kekurangannya tidak ada hak ciptanya di situ. Ya, kayak Linux juga bisa seperti itu ya. Jadi cukup sampai di sini aja pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.